Baik, terima kasih. Pemirsa Anda masih bersama kami Damai Nusaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Akan disampaikan oleh Bapak Iwan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru-guru saya yang di depan, yang saya hormati, alhamdulillah. Saya Iwan dari Baitul Mal Tazkiyah Group, alhamdulillah. Ingin bertanya terkait dengan kebetulan saya dari Baitul Mal Tazkiyah, Ustadz. Kaitannya dengan sumber dana zakat yang sekarang ini tadi ada kata kunci dari Pak Dr. Syafi'i bahwa investasi juga harus konsepnya adalah memberdayakan. Termasuk ke dana zakat, apakah instrumen dana zakat ini, di swap ini bisa juga diinvestasikan yang nantinya dividen itu bisa diberikan kepada para mustahik secara berkala dan itu sifatnya sustainable atau berkelanjutan sehingga dana zakat yang kita himpun itu bisa berkembang dan juga tumbuh, tidak sifatnya karitas saja. Baik. Itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Khalil untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Iwan. Makasih. Saya ingin menjelaskan tentang zakat, wakaf, dan infak sedekah itu ya. Kalau zakat sudah jelas itu mandatori. Orang yang mempunyai jumlah satu nisab dan kalau perdagangan adalah haul, kalau pertanian yaum hasodi tentu dizakatkan, diberikan kepada asnaf samaniyah, diberikan kepada yang 8 macam. Maka zakat itu sebenarnya untuk orang fakir dan miskin yang lebih banyak ya, lebih banyak. Dan juga bisa kepada yang lainnya itu, tapi mayoritas biasanya di lembaga-lembaga itu kepada fakir miskin. Dan biasanya konsumtif, bukan produktif, konsumtif. Maka selama di situ ada orang yang masih membutuhkan, dalam bahasa lebih mudahnya ada yang kelaparan, maka dana zakat tidak boleh digulirkan. Jadi lebih baik diberikan orang yang lapar saat itu bisa dihabiskan. Mungkin filosofi sama dengan zakat fitrah. Zakat fitrah kan diberikan jangan sampai melewati sholat Id. Kalau udah sholat Id jadi sedekah. Karena pada saat sholat itu jangan ada orang miskin. Semuanya itu pada terpenuhi kebutuhannya dan sudah berdaya. Tapi kalau memang bagaimana zakat mal untuk pemberdayaan orang lain, menggunakan teori snowball pemanya. Sekarang itu mustahik, kita kasih soft skill, kita kasih juga zakatnya, kemudian dia bisa membayar hanya untuk memenuhi modalnya saja, kemudian dia besok bisa jadi muzaki, itu boleh. Tapi kalau semuanya diinvest, semuanya diberdayakan sementara masyarakat masih butuh, hemat saya, ini ijtihadi ya, hemat saya itu tidak memenuhi terhadap maqasidus syariahnya, tujuan syariah dari zakat itu. Makanya instrumen zakat konsumtif dibagi habis. Dulu namanya balance budget ya, di zaman Rasulullah itu namanya balance budget. Balance budget itu kalau ada zakat tahun ini, anggap kita kebiasaan Ramadan. Ramadan sampai Ramadan depan maka zakat dihabisin semua. Jadi yang akan datang 11 bulan berikutnya ya zakat yang sekarang ini yang kita kumpulkan untuk akan datang. Kecuali memang seperti halnya program pemberdayaan sifatnya berkesinambungan bisa ditambah. Artinya orang yang diberdayakan bisa tidak mengembalikan, yang penting dia sudah bisa hidup. Oleh karena itu zakat bisa dipilah berapa persen yang untuk pemberdayaan, berapa persen yang untuk konsumtif. Mungkin nanti ada dewan syariahnya lah yang akan memberikan guidance itu. Dulu saya juga bisa jadi dewan syariahnya di Badan Amil Zakat DKI Jakarta. Itu 60% untuk fakir miskin, baru seperti mu'allaf, sabilillah, ibnu sabil itu dari 40% yang dibagi. Itu ijtihadi, ya. Yang kedua, ada bisa dikombinasi dengan wakaf, karena wakaf itu memang instrumen investasi. Ya, daf'u malin yumkinul intifa'u bihi ma baqi aini, mengeluarkan harta, tetap hartanya dikelola, hasilnya didermakan. Itu wakaf. Makanya bisa saja pelatihannya lewat zakat, umpamanya instrumen-instrumen administrasi bisa melalui zakat, tapi modalnya itu wakaf. Sehingga dia mengembalikan itu hanya pokoknya saja, sementara administrasi, uang jalannya itu bisa didinai dari zakat. Saya pokok wakafnya tidak berkurang, tapi juga bisa orang itu diberdayakan. Jadi hasilnya adalah pemberdayaan. Kalau mau ditambah saja kembali pada kita untuk nanti disalurkan pada berikutnya. Atau nanti untuk mengurangi inflasi. Karena uang rupiah ini kena inflasi, kalau wakaf itu kan berdasarkan nilainya bukan jumlahnya. Maka kita bisa perlu underlying aset, ada backupnya, itu bagusnya adalah emas, karena emas zero inflation. Kalau sekarang umpamanya 1 miliar itu berapa umpamanya emas?
Besok akhir tahun dikrus ke emas baru lebihnya baru dibagi. Kalau nanti 1 miliar dalam waktu 20 tahun 1 miliar nggak ada apa-apanya. Uang sirup marjan aja sudah naik. Mohon maaf ini nyebut merek ini. Sirup aja itu naik harganya daripada yang kemarin gitu loh ya. Sirup aja naik itu dari harga yang kemarin berarti apa? Uang berarti turun kan Bapak Ibu sekalian. Nah inilah yang harus dijaga dari wakaf nilainya. Maka bisa dikombinasi antara zakat dan wakaf. Atau kedermawaan lain seperti sedekah. Sedekah adalah orang yang memberikan, udah saya punya uang lebih saya bersedekah. Itu adalah voluntary, ya sunnah, kedermawanan. Jadi orang berzakat itu bukan dermawan tapi kewajiban. Ya, orang yang dermawan itu kalau wakaf dan sedekah. Bisa sedekah yang dipakai untuk pemberdayaannya itu bisa sedekah. Dan zakat bisa diberikan tapi untuk modal kita sarankan adalah wakaf. Bisa dilakukan seperti itu. Oleh karena itu Baitul Mal Tazkiyah saya pikir bisa diapresiasi model 2 itu. Zakatnya adalah untuk instrumen-instrumen yang sifatnya konsumtif yang dibagi habis. Sementara permodalan bisa dari wakaf, bisa wakaf uang, tadi bisa wakaf bergerak lainnya. Makasih. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Soraya, akan dijawab oleh Dr. Syafi Antonio. Silakan. Bismillah, saya ingin bertanya mengenai investasi karena selama ini saya berbisnis sering merugi. Kemudian saya berpikir, jadi saya menabung saja di emas atau uang dolar. Tapi saya pernah mendengar uang dolar itu jual beli dolar itu katanya juga haram. Kemudian yang kedua, saya sering beli belanja online, tapi sering tidak sesuai dengan gambar seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali pertanyaan dan ini kita alami semuanya nih. Silakan Ustadz Sabi. Ya ini menarik sekali. Makanya jangan membeli kucing dalam karung ya Bu ya. Artinya jika kita membeli sesuatu pastikan dulu barangnya, tanya kepada orang lain yang sudah punya pengalaman. Makanya Ibu harus lihat testimoni atau pengalaman orang lain ketika membeli secara online. Kalau ada tetangga warung, tetangga punya barang yang sama, saya menganjurkan tetangga yang sholat tahajud, tetangga yang berpuasa, tetangga yang sholat duha, itu yang dahulu kita upayakan. Karena apa? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tuh punya 2 kekuatan. Kekuatan yang pertama namanya the power to vote. Kekuatan untuk memilih siapa pemimpin kita. Bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu kita punya kekuatan. Yang kedua, the power to buy, kekuatan untuk membeli. Siapa yang akan kita beli barangnya? Apakah dia sholat, apakah dia puasa, apakah dia tahajud atau tidak. Nah, jikalau kita masih memiliki peluang untuk membeli dari saudara kita membeli dari saudara kita. Yang kedua, tadi Ibu berbicara tentang salah satu mata uang. Nah, memang ada salah satu hadis diriwayatkan oleh Ubadah bin Somit. Az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil-fiddati wa syairu bil-syairi wa tamru bil-tamri wal milhu bil-milhi wal burhu bil-burri yadan biyad sawaan bisawa fa idza ihtalafal jins fabiuka fasyitum idza kana yadan biyad. Jadi mata uang dolar boleh ditukarkan dengan mata uang lainnya dengan berbeda. Dengan rupiah, dengan yen, dengan pound sterling, dengan euro silahkan. Nah tetapi saya tidak menganjurkan Ibu trading dalam mata uang dolar atau euro. Karena di situ unsur gamblingnya itu cukup tinggi. Jadi Islam melihat uang itu sebagai medium of transaction. Bukan sebagai komoditi. Saya ulangi Bu. Uang dalam Islam itu lebih dilihat sebagai media untuk bertransaksi. Bukan untuk berinvestasi dalam uang. Kalau tidak Ibu akan masuk ke dalam forex trading. Nah nanti hukumnya agak panjang tentang forex trading, tapi sebaiknya Ibu menghindari saja. Karena fluktuasinya cukup tinggi. Apalagi kalau sekarang ada disebut dengan robot forex trading. Transaksi forex pakai robot. Nah itu harus cukup waspada dan hati-hati. Nah yang Ibu investasi, tadi ada yang merugi. Memang kalau investasi seperti katakan oleh Ustadz Khalil Nafis tadi, kita harus memastikan apakah bidang yang kita tekuni ini kita cukup mampu mengelolanya atau tidak. Jikalau Ibu tidak mampu sendiri, cari teman atau ikut teman
yang sudah berpengalaman bertahun-tahun, kemudian kita anggap dia jujur, dia bisa dipercaya. Rumusnya, ibu pastikan teman ini sikoh, bisa dipercaya. Dan kedua, mulai dengan sedikit. Oke, jangan langsung semuanya. Saya kemarin punya pengalaman, ada teman baru pensiun dapat uang 700 juta uang pensiunan. Begitu dengar ada investasi yang keuntungannya 70%, 90%, dia taruh 700 juta di situ semua. Hanya 2 bulan, wassalam. Nah, jadi oleh karena itu ibu harus memastikan dahulu, seperti kata Ustadz Khalil Nafis tadi, jangan tergiur dengan iming-iming keuntungan yang besar. Kalau saya bisa mengatakan keuntungan yang wajar itu ekuivalennya kalau bagi hasilnya, kalau sektor keuangan maksimum kalau di pinjaman online itu returnnya sekitar 20%, itu sudah bagus banget. Kalau di reksadana saham mungkin sekitar 30%. Kalau di sektor real, sembako memang bisa lebih besar. Bisa sampai 50%-an. Kalau makanan mungkin bisa 40%. Nah, ibu pilih di sektor yang ibu pasti. Kalau tidak, pegang emas, sudah benar itu. Karena emas itu apresiasinya setiap tahun bisa sekitar 12%. Ini Pak Widodo itu punya juragan emas, itu bisa ditanya nanti. Beliau menyediakan emas besar, emas dinar dan emas retail. Jadi silahkan langsung ya. Terima kasih. Nah Ustadz, mungkin sedikit saja tambahan, dalam kondisi seperti ini kita membutuhkan nasihat, dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit begini, ketika kita memiliki tadi uang pensiun sampai jutaan seperti itu, sebaiknya kita invest kemana? Sebaiknya dalam keadaan yang krisis dan tidak jelas, ada 2 yang paling aman, 1 di tanah, properti artinya 2 di emas. Jikalau terjadi perang Rusia-Ukraina, emas stabil. Jikalau terjadi perang dunia ketiga, uang dolar nggak laku, euro nggak laku, rupiah apalagi, emas masih laku, Bu. Dan properti itu semakin lama semakin baik. Jadi ibu pegang, bapak juga pegang properti, pegang emas, insya Allah aman. Baik, terima kasih dan masih kita simpan satu lagi pertanyaan untuk Anda. Kita akan jawab insya Allah selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.